Kira-kira ibu, mana ibu senang? Suami dulu yang meninggal atau istri atau ibu dulu? Ah, suami dulu. Ya Allah, tega-tegaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo sekali Bu. Ada 3 jenis salam. Pertama, salam muamalah. Ibu menjawab salam, saya beri salam, saya dapat 20 pahala, ibu dapat 20. Masuk rumah beri salam, berpapasan dengan orang, kenal atau tidak kenal, kita dianjurkan beri salam. Itu namanya salam muamalah. Wajib dijawab, wajib beri salam. Tadi saya mulai assalamualaikum warahmatullahi. Ibu jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu wajib dijawab. Salam jenis kedua, salam ibadah tidak wajib dijawab. Yaitu ibu-ibu salat bersama suami, salat berjamaah. Suami tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ibu tidak usah, waalaikumsalam. Tidak wajib dijawab, sekalipun itu salam. Tapi di dalam salat tidak ada jawaban. Biarlah malaikat yang jawab salam yang samping kanan maupun yang samping kiri. Yang samping kanan malaikat siapa? Yaitu malaikat rakib. Yang samping kiri namanya atid. Maladaihi raqibun atid. Kita ini tidak bisa lepas ibu dari 2 malaikat. Yang catat yang baik-baik sebelah kanan, yang catat tidak baik dari kita yaitu sebelah kiri. Raqib dan atid. Ibu berbuat baik dicatat. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang tersisa. Jenis yang ketiga, ibu tidak perlu tunggu jawaban. Kewajiban ibu memberi salam. Tidak usah tunggu jawaban. Kapan itu? Ibu ziarah kubur, ibu antar jenazah, begitu masuk pintu kubur kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan buat kalian wahai penghuni kubur. Tidak usah tunggu jawaban. Karena kalau penghuni kubur pada menjawab, saya tidak tahu apa ibu ziarah kubur atau gimana. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahibul bait, tuan rumah, Ibu Juniati AMD KG. Itu saya baca. Ibu-ibu semua, solehah semua insyaAllah, cantik-cantik siang hari ini, alhamdulillah. Ya. Amin Allahumma. Jadi ibu jangan bilang cuma amin, tapi lanjut. Amin Allahumma, supaya tidak syubhat di masa menjelang pilkada pilpres ini. Supaya tidak syubhat, ibu sambung amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sa'il. Karena kalau ibu mengatakan amin Anies Muhaimin, nah itu. Jadi harus sambung belakangnya amin ya rabbal alamin, supaya jelas. Nah, itu. Muslim yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, alhamdulillah. Ibu-ibu bisa hadir duduk bermajelis di tempat ini
Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu semua yang hadir ini sehat ya? Tidak sakit-sakit? Sehat semua, Bu? Sehat. Sehat badannya, Bu ya? Ada yang sakit gigi? Ada yang sakit gigi? Kalau ada ibu-ibu yang sakit gigi, jangan pulang sebelum berobat di tempat ini. Kita bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Kita bersyukur alhamdulillah. Semoga juga ibu-ibu keluarganya semua sakinah mawaddah warahmah wabarakah. Apa itu sakinah? Sakinah artinya tenang. Sakinah, ibu. Ibu kalau motong daging, motong ayam, motong sayur pakai pisau, pisaunya tajam, enak ke perasaan? Tapi kalau pisaunya tumpul, bagaimana? Enak. Maka ibu, sakinah itu berasal dari kata sikin. Sikin itu artinya pisau. Itu. Sikinun itu artinya pisau. Kalau ibu gunakan pisau dan habis diasah oleh suami, maka insya Allah enak. Tapi kalau pisaunya tidak tajam, yang jadi sasaran siapa? Suami atau pisaunya? Hah? Ya, suami yang jadi sasaran. Bagaimana, Bu? Yang ngasih tajam, suami. Masa iya suami semua, Bu? Iya, kan sudah ada alatnya bikin tajam toh. Itu ada yang dijual itu tinggal ditarik begini. Nah itu. Yang jelasnya ibu, sakinah artinya tenang. Ibu-ibu semua ini, kata Nabi, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini adalah hiasan. Yang namanya hiasan itu, ibu, kadang kita senang, kadang tidak. Ada yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Ibu sekalian. Itu. Ad-dunya mata. Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atus salihah. Yaitu wanita salihah, istri salihah, perempuan yang salihah. Ya. Bagus ke tidak ibu kalau anaknya perempuan salihah? Kalau ibu salihah, ibunya sendiri jadi salihah, kan bagus toh? Saya lihat ibu-ibu di sini salihah semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya juga berdoa pada Allah semoga ibu-ibu salihah. Salihah itu artinya ibu baik. Makanya jangan ibu jadi ibu-ibu salah. Salah itu artinya tidak baik. Tapi jadilah ibu-ibu yang solehah. Solehah itu artinya baik. Baik di mana? Baik di mata Allah. Ini yang pertama, Bu. Baik di mata Allah. Bagaimana maksudnya solehah di mata Allah? Halo ibu-ibu. Baik di mata Allah. Bagaimana maksudnya? Ibu rajin ibadah. Ibadahnya apa? Dua. Kesalehan pribadi, kesalehan sosial. Saleh pribadinya, ibu-ibu berangkat dari pribadi ibu-ibu yang harus saleh. Rajin salat. Ada ibu-ibu jilbabnya luar biasa, ketutup auratnya, tapi kagak salat. Iya. Ada ibu-ibu begitu. Enggak ada di sini, enggak saya singgung di sini. Tapi kalau ada yang tersinggung ya sudah. Ya, yang merasa ya sudah, sekali. Ini. Artinya ibu, jilbab yang dipakai ini, tutup aurat yang dipakai ini, itu bukan variasi, bukan aksesoris. Ibu, bukan aksesoris. Tapi pakaian yang ibu kenakan ini adalah menutup aurat. Menutup aurat itu perintah Allah. Maka ibu nanti masuk surga bukan hanya karena salat 5 waktunya, tapi karena ibu menutup aurat. Coba perhatikan agama kita ibu ya.
Perhatikan. Agama Islam ini komponennya 3. Komponen utamanya agama kita ini 3. Pertama, akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Ibu yakin akan Allah? Pernah ketemu? Lalu bagaimana caranya yakin gak pernah ketemu? Karena begini ibu, ada banyak sesuatu di muka bumi ini tidak terlihat oleh mata, ya toh? Tidak terlihat oleh mata, nggak pernah kita lihat ibu. Tapi kita yakin ada. Saya tanya ibu-ibu, ada di sini ibu-ibu yang pernah lihat strom listrik, stromnya listrik? Nggak pernah lihat toh? Nggak pernah lihat. Tapi yakin ada? Kalau nggak yakin, ibu, coba kasih masuk tangannya di situ, di kabel telanjang. Kalau tidak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tidak semua yang kita tidak lihat itu, ibu sekalian, serta merta kita tidak yakin. Ada yang tidak kita lihat harus diyakini. Mengenai Allah ini harus keyakinan bahwa Allahu Ahad, Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Ibu gantungkan diri sama Allah, jangan gantungkan pada suami. Kalau ibu penghasilan suami, gajinya itu bisa ibu tahu, bulan depan pasti suamiku gajinya sekian. Tapi rezeki dari Allah itu melebihi batas gaji. Kalau gaji ibu bisa ditahu jumlahnya, tapi rezeki nikmat tidak ada yang tahu. Ibu sekalian, betul apa betul? Ibu sekalian, saya juga heran di Timika, perhatikan masyarakat umat Islam di Timika yang berangkat haji. Yang berangkat haji penjual cabai, penjual kue. Ibu sekalian, ya, kenapa bisa berangkat haji? Karena dia yakin ada Allah yang memberi rezeki, ini Allah. Sekalian, dibanding dengan orang yang berduit, banyak uang, kalau kita mau lihat kali-kali, satu kali perkalian, mereka sudah bisa berangkat haji. Apa sih susahnya bagi mereka dengan uang? Kan tidak ada toh. Sekalian. Tapi coba yang berangkat dari ekonomi yang pas-pasan, ya, dia bisa berangkat haji. Artinya apa, ibu? Ini berkah. Ini berkah dari Allah. Allahus Samad, tempat kita bergantung. Gantungkan diri ibu pada Allah. Jangan sama suami. Ya, jangan sama suami. Allahus lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu enggak ada mamanya dan tidak ada bapaknya. Juga tidak ada anaknya. Ibu sekalian, kalau ibu-ibu yang ada ini beranak-beranak. Betul apa betul? Beranak-beranak. Ada 2, ada 1. Tapi saya jempol ibu-ibu. Saya banyak mengatakan di pengajian begini. Satu orang ibu, semua ibu-ibu ini, satu orang ibu bisa mengasuh, memelihara lebih dari 1 anak. Ada 5, ada 7. Tapi apakah 7 anak, 5 anak bisa memelihara 1 orang ibu? Iya, betul pernyataan ini. Betul tak? Ibu, 1 orang ibu, 5 anaknya bisa diurus. Adil ibu. Adil ibu. Memberikan uang belanjanya, memberikan air susunya, ibu sekalian. Tetapi apakah 5 anak yang sudah besar ini dapat pekerjaan masing-masing, punya rumah, nanti ibu di masa tuanya bisa diurus oleh 5 orang anak ini? Allahu Akbar. Begitu hebatnya ibu-ibu. Makanya tidak salah kalau Al-Quran mengabadikan ibu di dalam Al-Quran dengan suratul Nisa itu. Suratul Nisa, surah perempuan. Hebat memang. Yang kedua, ibu-ibu, Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu
terletak di tapak kakinya perempuan. Tapak kakinya perempuan, ibu. Ini. Tapi kalau saya lihat-lihat tapak kakinya ibu-ibu, tidak ada surga di sini. Ibu sekalian, artinya apa? Memang ibu, satu ketika Nabi, ada sahabat bertanya, ya Rasul, kepada siapa saya paling pantas untuk mengabdi? Maka Rasul jawab apa? Ummuka, ibumu. Ya dah. Lalu bertanya lagi sahabat, ya Rasul, lalu siapa lagi yang kedua? Nabi kembali jawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu ya Rasul, siapa lagi? Summa abuka, kemudian bapakmu. 3 kali disebut ibu. Halo, ibu 3 kali disebut. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Sekali disebut abuka, bapakmu. Kira-kira kenapa ibu 3 kali dan bapak sekali? Ya, ini hikmah. Ternyata ibu-ibu sekalian, halo. Ibu tidur kah? Hah? Serius dengar? Awas kalau nggak dengar, saya tanya satu-satu sebentar. Kenapa 3 kali? Karena ternyata ibu diteliti 3 pekerjaan perempuan ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Hanya perempuan yang bisa. Hanya ibu-ibu yang bisa. Pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ada bapak-bapak begitu? Mengandung. Saya ini mengandung tapi permanen. Kalau ibu-ibu ini mengandung, ya ada masanya. Ada masanya. 9 bulan, 12 bulan. Ada orang yang hamil sampai 12 bulan? Ada. Ada sampai 2 tahun? Ada. Ada, Bu. Ya, menyalahi ketentuan dokter. Iya toh? Iya, ketentuan dokter disalahi seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 2 tahun dalam kandungan. Imam Syafi'i. Kan ini ibu. 4 imam mazhab toh. 4 imam mazhab. Ibu, imam mazhab itu dia berada pada masa keempat. Karena Nabi mengatakan begini, khairul quruni karni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Masanya Nabi. Itulah masa yang paling berkah. Kenapa? Karena Nabi masih hidup. Ada masalah, ajukan ke Nabi, selesai. Nah itu. Ada yang sakit, tidak ada tabib, Nabi cuma ambilkan air, ditiup, dikasih minum, selesai. Semua selesai. Ya, masalah semua diselesaikan oleh Nabi. Makanya Nabi kata, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian, summalladzi yalumunahum. Kemudian, sesudahku. Siapa generasi sesudah Nabi? Generasi sahabat. Ya, generasi sahabat. Siapa yang sahabat ibu yang kenal? 4 sahabat itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebenarnya banyak sahabat. Banyak sahabat. Talha, ya, Ubaidillah. Banyak sahabat itu. Kurang lebih 10.000 sahabat. 100.000 sahabat. Terus sekalian. Yang sama dengan Nabi SAW. Jadi sahabat ini belajarnya sama Nabi. Berarti ini periode kedua, masa kedua. Nabi, kemudian sahabat. Sesudah sahabat ada namanya tabi'in. Tabi'in itu tidak ketemu Nabi. Tabi'in. Tapi yang ditemui adalah sahabat. Jadi belajarnya di sahabat. Tidak belajar ke Nabi. Jadi tabi'in ini belajarnya di sahabat. Generasi keempat, ibu, yaitu tabi'in. Generasi keempat, yaitu tabi'in. Jadi tabi'in ini tidak belajar ke Nabi, tidak belajar ke sahabat, tetapi belajar ke tabi'in. Nah, mari kita lihat. Imam Syafi'i itu, ibu,
dia masuk di kelompok tabi'in. Belajar ke tabi'in. Makanya ibu-ibu sekalian, ibu sekalian yang kami muliakan, seperti Imam Syafi'i. Ibu ini, kita yang ada di SP4 ini, kalau subuh kunut, betul? Kalau maghrib isya subuh bismillahnya basmalahnya jahar atau sir besar? Besar toh? Oke. Kemudian ziarah kubur. Ada yang ziarah? Ada di sini yang tidak ziarah kubur? Ya Allah, kalau tidak ziarah kubur itu mamanya dikubur kemarin, nggak pernah dijenguk-jenguk sampai sekarang. Ada begitu. Dan ziarah kubur. Yang saya sebutkan ini, ibu, itu mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Karena ada mazhab tidak kunut. Ya tahu? Ada mazhab tidak kunut. Ada mazhab tidak besar bismillah. Seperti di Mekah. Coba ibu. Itu di Mekah salah salatnya. Siapa yang bilang salah salatnya? Ibu sekalian. Asy-Syaikh Dr. Abdurrahman As-Sudaisi, imam besarnya masjid. Masa salah? Tidak baca bismillah? Ibu, yang pernah umrah, yang pernah haji, kan kita tidak dengar baca bismillahnya toh? Di sana. Mazhabnya orang di sana apa? Yaitu mazhabnya Abu Hanifah atau mazhab Hambali. Jadi mereka tidak didengar bismillahnya, tapi tetap baca bismillah. Ibu sekalian, kalau kita ini mazhabnya Syafi'i, saya tanya, ibu, Imam Syafi'i lahir di mana? Lahir di SPM. Imam Syafi'i lahir di Palestina. Tepatnya di jalur Gaza. Maka ibu, kenapa jalur Gaza menjadi penting sekarang? Karena jalur Gaza itu tempatnya pencetak, negeri pencetak ulama. Di situ banyak sekali Sufyan Az-Zawri dan banyak lagi ulama-ulama besar lahir di jalur Gaza. Lalu Imam Syafi'i belajar, tinggalkan jalur Gaza, Palestina, ke Madinah. Belajar di mazhab Imam Malik. Imam Malik, ibu, bagaimana kunutnya? Kalau kunutnya Imam Syafi'i sesudah ruku, betul? Kalau Imam Maliki sebelum ruku. Itu. Jadi ibu nanti jangan kaget kalau besok lusa masuk satu masjid, lalu Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, baca surah, langsung angkat tangan. Allahumma dini fi manan. Ini aliran sesat sudah ini. Bukan kelompok ini yang sesat. Ibu yang tak paham atau gagal paham. Padahal ini ada dalam Islam. Imam Malik itu dia kunut sebelum ruku. Imam Syafi'i setelah ruku baru kunut. Ini 4 mazhab ini, ibu. Di Asia Tenggara ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kita ini mengikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Saya kembali. Sakinah apa artinya? Sakinah artinya tenang. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu di rumah ini, ibu-ibu di rumah, semua kita ini yang sudah tua-tua ini, tua toh? Saya lihat dulu. Oh iya, memang tua, memang semua. Tidak ada lagi yang muda. Ya, ada di sini yang umur 30-an? Ada umur 40? 50? 60? Ada 60? Kalau ada 60 sisa 2 tahun lagi itu. Ya kan Nabi gitu loh. Nabi kan berapa? 20 tahun dan 22 tahun. Nabi meninggal usia 62 tahun. Karena kita ini umatnya. Mengikuti umatnya. Ibu, coba. Ibu baca tadi di surah Yasin toh. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apala yaqilun. Ingat ibu, kalau usia sudah lewat 60, 70, 80, maka ibu akan dikembalikan kondisi seperti awal penciptaan.
Makanya jangan heran, mama kita di rumah, ibu, barusan dikasih makan, belum makan, padahal barusan dikasih, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Iya, itu. Dan ketika orang diberikan umur panjang, umur lebih dari usianya Nabi, 70, 80, apalagi 100, ibu, nu'ammirhu nunakkisu, dikembalikan fil khalqi seperti awalnya dia lahir. Orang waktu lahir, ibu, bagaimana? Disuapin? Mama kita disuapin toh? Dicebokin? Disinilah tantangan. Ibu, kalau tak mampu, usia orang tua sudah tua, ibu, orang tua tinggal di rumah, ada ibu, dengerin, saya katakan, rahmat Allah kalau kita 5 bersaudara dan ibu lebih memilih tinggal di rumahnya, di rumah kita. Itu rahmat. Di antara kita 5 bersaudara, ternyata orang tua atau ibu atau bapak ini lebih memilih tinggal di rumah saya, di rumahnya ibu, ketimbang kepada saudara-saudara yang lain. Ketika kita mengatakan, mak, kau pilihlah di anakmu yang ketiga, tidak, di sini saja. Berarti ada sisi yang lebih dilihat oleh orang tua. Maka ibu pelihara baik-baik. Karena itu maskot. Itu mutiara besar. Itu. Karena orang tua itu tidak sembarangan ini menjatuhkan pilihannya ibu kepada anak-anaknya. Sekali. Boleh jadi ibu, boleh jadi di anak kedua, anak ketiga, anak keempat, atau anak pertama, atau orang tua pilih anak tengah. Anak tengah. Kenapa di anak pertama dikasih makan, tapi ngomongannya kencang? Ma, cuma kangka. Ya itu, boleh jadi. Sekalian. Maka saya katakan, ibu, kita ini beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, ibu sekalian, ya, meraih rumah tangga ini, bagaimana keluarga kita ini? Saya tahu ibu-ibu semua kita sudah punya keluarga semua ya. Ya, maka yang perlu dirawat ini bagaimana kita menjadi sakinah. Sakinahnya itu bukan di awal pernikahan. Tapi sakinah itu bagaimana kita bisa merawat sampai kita kakek nenek-nenek bersama. Ya, bersama. Jadi ibu jangan mengatakan jodoh itu jangan mengatakan jodoh itu seia sekata sehidup semati. Belum tentu. Boleh jadi suami pertama kita cerai. Tidak bahagia, tapi justru suami kedua bahagia. Sekalian. Ada begitu. Jadi jangan kita mengatakan sehidup semati. Wah, lalu tiba-tiba di pertengahan baru 7 tahun nikah suaminya mati. Sehidup semati. Masa ibu mau janda terus? Enggak lah ibu. Kalau ada yang lirik-lirik, Bismillah, Bismillah ibu. Kecuali ibu mengatakan, udahlah. Biar saya besarkan anak dan cucu-cucu. No problem. Sekalian. Tapi konsep Islam, ibu, konsep agama kita itu tidak dibiarkan untuk memendam diri, untuk tidak membesarkan keturunan. Maksudnya, ibu, kalau ada yang senang, kenapa tidak? Jangan hidup menjanda dan jangan hidup menduda. Ada janda di sini, mohon maaf. Maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ibu sekalian yang kami muliakan. Ini, saya bukan berarti mau melukai perasaan, enggak. Itu. Saya itu mengingatkan. Kewajiban saya. Mohon doanya. Ya pasti saya doakan lah. Sekalian. Ini. Jadi sakinah. Sakinah artinya tenang. Kalau ibu keluarga kita tenang, maka pasti senang. Ya, kalau keluarga kita tenang, maka pasti senang. Tapi kalau senang, belum tentu tenang. Semua ibu-ibu yang ada di sini punya masalah rumah tangga di sini. Tidak ada yang tidak. Hatta saya sebagai ketua umum ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah.
Ada yang seperti gunung masalahnya, baik beratnya di daki. Sekalian. Ada yang sedang-sedang, ada yang kecil. Ibu, ketahuilah, kita diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tidak mungkin Allah menguji kita melebihi kadar kita. Yakin itu, Bu, ya? Allah tidak akan menguji hambanya melebihi dari kadar kemampuannya. Ibu sekalian, itu Allah sudah lihat. Ibu ini kalau saya uji begini, dia pasti stres. Kalau sudah stres, dia bisa stroke. Kalau sudah stroke, bisa stop. Jadi hati-hati 3S, Bu, ya. Awalnya stres, setelah stres, stroke, setelah stroke, stop. Innalillahi itu. Kalau stop, ibu sekalian. Ini pertama. Sakinah. Jadi ibu-ibu rumah tangga kita dirawat. Ibu, anak dijaga. Ibu punya anak, anaknya dirawat. Ibu, kalau menumpahkan segala perhatiannya kepada anaknya, ibu rawat dengan baik, dengan ikhlas. Saya yakin dan percaya, ibu di usia tua tidak minta, anak akan balas itu. Tidak diminta. Anak tidak minta, ibu tidak minta. Tapi ibu semau seadanya. Kalau ibu memelihara anak, membesarkan anak seadanya, maka tunggu, Allah akan balas juga seadanya juga ke ibu anaknya nanti. Itu. Man ghayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Tidak meninggal seseorang kalau dia ada perbuatan, ya, kecuali dia mengerjakan perbuatan itu juga. Belum sekali. Maka ibu-ibu, halo, tumpahkan sepenuh hati kepada keluarga kita. Itu namanya ahli. Itu namanya usrah. Usrah itu artinya keluarga. Tumpahkan perhatiannya, Bu. Pokoknya kepada suami, kepada istri. Ibu besok lusa meninggal, ibu memberi kesan sepanjang perkawinannya sama dengan bapaknya. Lalu ibu meninggal duluan. Saya tanya dulu ibu, kira-kira ibu senang mana? Suami dulu yang mati atau ibu dulu yang mati? Halo, ibu, yang mana ibu? Ini saya suruh pilih nih. Kalau disuruh pilih salah satunya. Jangan bilang tidak ada pilihan. Berarti tidak boleh, bukan ini. Kira-kira ibu, mana ibu senang? Suami dulu yang meninggal atau istri atau ibu dulu? Suami dulu. Ya Allah, tega-tegaan. Kalau saya, istri dululah. Ya kalau saya, kan mewakili laki-laki toh. Kalau ibu, ya itulah seimbang sudah toh. Itulah keseimbangan hidup ibu. Tidak mungkin saya membela ibu, dan saya pihak laki-laki. Saya membela kaum saya sendiri. Ya, adil toh? Ya, ibu minta biar suami dulu. Kalau saya, biar istri dulu. Kalau begitu, kembalikan takdirnya kepada Allah. Kembalikan. Karena tidak mungkin ibu, 1 dari 1000 orang meninggal, itu meninggal bersamaan suami istri. 1 dari 1000 orang. Tidak mungkin bersamaan. Karena apalagi kalau ada anak, apalagi ada cucu, Allah tidak akan mungkin mematikan kita sama. Karena dimatikan bapaknya, dimatikan suami, dikasih tinggal istri. Untuk apa? Yang memelihara, Allah tahu. Kalau meninggal dua-dua anak ini masih kecil, belum bisa ini, maka dikasih tinggal 1. Itulah Allah, Maha Adil, Maha Kaya, Maha Hidup, Maha Mematikan. Ibu sekalian, kita ini karena ibu-ibu masih hidup ini, berarti di genggaman kita itu ada Allah yang menghidupkan kita selalu. Sakinah. Yang kedua, mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta. Ibu, bukankah ibu-ibu pernikahan itu karena ada cinta kepada suami? Betul? Bohong, jangan tipu-tipu ibu.
Tidak mungkin ibu sama dengan suami sekarang kalau tidak ada cinta. Iya toh? Ada cinta, ibu sekalian. Ya. Karena mawaddah itu menghantarkan kita ada anak, ada cucu, ibu sekalian. Itulah mawaddah. Itulah rumah tangga. Rumah tangga bahagia. Ibu, dalam Al-Quran itu ada dua konsepnya itu. Ibu perhatikan. Ketika Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Harta dan anak. Hebatnya Allah. Coba perhatikan bagaimana Allah mengonsep ayat ini. Al-malu, harta, wal banun, dan anak. Kira-kira ibu, tenang rumah tangga, tenang kira-kira rumah tangga kalau anaknya ada tapi tidak ada uangnya, atau banyak uangnya tapi tidak ada anaknya. Maka Allah mengatakan harta dan anak adalah hiasan dunia. Enaknya ibu pulang dari kerja, lalu terdengar anak-anak main, nggak usah dipanggil ibu, terdengar saja anak main di dalam rumah, terdengar saja main di dalam, kita sudah enak perasaan. Apalagi anak memanggil ma, langsung kontan di sini toh, kayak terbelah di sini. Tidak usah ibu-ibu yang anaknya di luar Timika, ya di luar Timika, 2-3 hari tidak teleponan. Begitu telepon kan ada perasaan. Apalagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak ada perasaan berhenti sudah jadi ibu. Iya. Karena kenapa? Rahim, coba ibu. Ibu punya rahim toh? Apa artinya rahim? Kasih sayang. Dibentanglah rahimnya ibu ke anaknya yang ada di sana, di Jawa, di Makassar. Makanya bapaknya ketawa-ketawa, ibunya menangis. Kenapa? Karena rahimnya ini nyambung. Makanya ibu itu tali pusat diputus dari rahimnya ibu toh. Coba. Maka anaknya sakit di Makassar, di Jawa, yang terasa siapa? Bapaknya atau ibunya? Ya ibunya, karena rahimmu. Itu rahim itu. Rahim namanya itu. Ibu sekalian. Jadi memang luar biasa ini sang ibu ini. Ya. Makanya cinta kepada anak. Ya, kita mencintai anak kita dengan sepenuh hati kita. Ibu sekalian. Jadi dua. Sakinah, tenang, mawaddah, warahmah. Ada kasih sayang. Nah, sekarang ibu ini, saya minta kasih sayangnya bukan lagi sama suami. Sulewat, sutua, sutua begini, tidak ada harapan lagi, wajah-wajah tak harap. Maka kemana kasih sayang itu ditumpahkan ibu? Kepada anak-anak, anak-anak, ibu sekalian. Coba ya, caranya Allah mengalihkan perhatiannya kita ya. Waktu belum punya anak, berarti cinta kita bersemi kepada suami atau suami istri, no? Tapi begitu ada anak, apa masih ada masih suami? Allah alihkan ke anak. Sekarang, begitu ibu punya cucu, apa masih anak dicinta? Ternyata Allah alihkan ke cucu. Begitulah Allah, ya, melihat kita ini ibu-ibu sekalian. Ya, masa ibu-ibu sudah ada cucunya tapi masih bercinta-cinta sama suami. Pasti ibu, Pak, malu dilihat sama anak-anak itu. Kan begitu biasa bahasanya toh. Artinya apa? Cinta itu sudah dipangkas itu ibu. Kenapa lari ke anak atau lari ke cucu? Iya, apalagi ibu punya cucu 5 dari masing-masing anak. Cucu setiap hari Ahad datang ke rumah, ada yang naik di kepala, ada yang tarik rambut. Indahnya keluarga itu. Sekalian enaknya perasaan. Betul apa betul? Di sini rata-rata suku cucu kah? Ada? Belum? Belum ada. Tapi anak rata-rata supunya anak toh. Alhamdulillah. Anak pertama. Cinta sama anak pertama. Begitu ada anak kedua. Terbagi. Antara anak pertama dengan anak kedua. Sekalian. Bapaknya kasih uang kita 50.000. Untuk siapa? Untuk ibu?
Suami kasih ke ibu uang. Untuk ibu atau untuk anak? Sekalian. Tapi ada ibu-ibu pelit sama anak. Iya. Katanya untuk anak. Tapi kenapa untuk ibu? Dibelikan pulsa data, dibelikan lipstick. Iya. Ma, sudah kasih anak kah uang anunya? Sudah. Ya, begitu datang tagihan dari sekolah, wah ini ibu tidak bayarkan. Ini berarti cinta tidak sepenuh hati. Itulah Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya, mawaddatan cinta, warahmah kasih sayang. Ya, Ibu, Ibrahim. Ibrahim itu berasal dari dua kata. Terakhir ini ya, terakhir. Halo. Masih dengar kan tidak ini? Jadi ibu-ibu sudah gelisah, duduknya sudah begini, sudah. Iya, tahu lah. Kira-kira saya yang duduk di situ lebih gerak saya. Sekali. Maka Ibu Jumiati itu siapkan kursi begini, karena memang saya harus begini. Karena kalau saya duduk setengah mati, Ibu. Ya, Ibu sekalian. Bukan saya setengah mati, Ibu setengah mati lihat saya. Ibu sekalian kami melihat. Coba perhatikan, Bu. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ismail. Ibrahim itu dari dua kata. Ib dan Rahim. Ib dan Rahim. Abraham. Itu. Abraham atau Ibrahim. Ib itu bahasa Ibrani, artinya bapak. Rahim tadi kan sudah Ibu jelaskan. Ya. Rahim itu kasih sayang. Coba. Saking hebatnya manusia ini, rasa kasih sayangnya itu tidak pernah terbagi kepada siapa. Semua ditumpahkan kepada anak dan cucunya. Apa yang terjadi? Semua anak dan cucunya Nabi Ibrahim jadi nabi dan rasul. Maka ibu doanya, doa untuk minta keturunan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim ini menggugah Allah di langit dengan menerima doanya Nabi Ibrahim. Ya, Ib artinya bapak, Rahim kasih sayang. Berarti Nabi Ibrahim itu bapaknya kasih sayang. Bos sekalian. Ismail mendengarkan suaranya bapaknya Ismail. Ada yang pernah belajar di pondok? Sami'a, mendengar toh? Ismail, dengarkan saya. Ismauli, dengarkan saya. Nabi Ismail itu merintih di depan Ka'bah karena kehausan, tak ada air. Ke sana kemari sapa marwa sapa, tidak ada air. Lalu Ismail terdengar namanya, terdengar doanya, dihentak kakinya, pak, menceret air Zam-Zam dari dalam tanah. Bayangkan, dari Nabi Ismail sudah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, sudah berapa ribu tahun dari Nabi Ismail sampai sekarang, itu barang tidak pernah mati. Setiap orang pergi umrah pasti ada dikasih 5 liter. Orang pergi haji dikasih 5 liter. Dan bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Ibu, 3 juta, taruhlah 3 juta satu orang. 3 juta satu kali berangkat. 3 juta, Ibu. Kali 5 liter. 3 juta kali 5 liter, berapa? Ibu, andai ini tidak diambil, maka Mekah bisa banjir. Bisa banjir, Ibu. Karena tiap orang pergi ambil airnya. Tiap orang pergi ambil airnya. Setiap orang dikasih 5 liter. Belum yang diminum. Apalagi orang Indonesia. Diminum, dimandi. Pokoknya segala macam orang Indonesia itu kalau dapat air Zam-Zam. Ibu lihat pernah anak bebek? Anak-anak bebek itu? Ya, kayak mandi-mandi itu. Nah, seperti itulah orang Indonesia. Ketika melihat air Zam-Zam itu, begitu nikmatnya itu air Zam-Zam itu. Ma'uz Zamzami da'um min kulli da'. Air Zam-Zam itu adalah obat dari segala penyakit. Kenapa? Karena sumbernya air Zam-Zam itu adalah air dari
air telaga Kausarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas berada di pinggir pondasinya Ka'bah, keluar dari celah-celahnya Ka'bah. Makanya itu suci dan bersih. Ibu sekalian, sakinah, mawaddah, warahmah, terakhir wabarakah, penuh berkah. Maka ibu sekalian, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita itu, keluarga rumah tangga kita itu, ibu yakinkan bahwa kita semua ini punya problem rumah tangga. Tidak ada yang tidak ada problem rumah tangganya. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan dengan andai Allah memilihkan kita dengan cerai kah atau dengan meninggal kah, itu sudah dalam kodrat Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah itu. Dan itu tidak bisa ini. Makanya ibu sekalian yang kami muliakan, bagaimana kita menjaga keluarga tetap sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Tidak ada pertanyaan? Saya sangat syukur kalau enggak ada yang bertanya. Ya, kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan ada berkah dan ada manfaat. Saya mau balik ke Timika, mau salat asar. Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, keluarga di rumah, anak cucu semua sehat walafiat, anak-anak yang sekolah berhasil semua, ibu sekalian, dan kita semua yang ada di Timika tenang, kemudian jangan terpancing dengan hal-hal yang ini karena mau menjelang 2024, ibu. Ya, ibu-ibu tidak usah usil, tidak usah urus, tidak usah ini. Pilihan sudah ada pada kita masing-masing. Ya, jangan karena beda pilihan kita baku tutup pintu rumah. Iya. Anda begitu ibu-ibu. Maka saya minta melalui tempat ini, beda pilihan itu biasa. Tapi jangan sampai silaturahmi kita putus. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Lebih kurangnya dimaafkan. Walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.